Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala karena pada kesempatan ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk bersama, hadir kembali dalam majelis ilmu. Secara khusus rutin setiap malam Ahad ba'da maghrib kita mengaji kitab Tafsir Jalalain yang mana mengupas ayat demi ayat daripada firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan mengajinya kita, yakni membahas Al-Quranul Karim, kalamullah, firman-firman Allah, ada tambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi penyemangat kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus menderas membaca atau tilawah Al-Quran. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pertemuan pada kesempatan malam keempat di bulan Muharram 1442 Hijriah ini, mari terlebih dulu kita berzikir kepada Allah Ta'ala dengan melantunkan zikir Al-Asma'ul Husna. Semoga dengan keberkahan nama-nama Allah yang baik tersebut ada keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'u biha. Bismillahi bada'na walhamdulillahi rabbina. Wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta qasuduna riyadaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Bir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi' ya Mu'izz ya Mudhill ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqit ya Hasib
Ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'idhu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyyu ya Matin ya Waliyyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Barru ya Tawwabu ya Muntaqimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami' ya Ghani ya Mughni ya Mani'u ya Dar ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi' ya Baqi ya Warid ya Rashidu ya Sabur Azza Jalla Zikru bi asma'ikal husna Ighfir lana dhunubana Wali walidina wa dhurriyatina Kafir an sayyiatina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa darajatina wazidna ilman nabi'a wa rizqan wasi'a halalan tayyiban wa aqalan salihah nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daima hayatina ilal khairi qarribna ani syarri wal qurba raja'una akhiran nilnal muna balik maqasidana wa qadi hawaijana walhamdu li ilahina alladzi hadana salli wa sallim ala taha khalilir rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman nas'alukal ijabah bi barakatil Fatihah.
Kita lanjutkan mengaji kitab tafsir Jalalain karya dua imam yang agung. Lil imamaini al-jalalaini. Dua imam yang agung. Itu Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahalli. Dan siapa lagi? Satu lagi? Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Pada kesempatan ini kita masuk ke ayat 21. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bedakan antara ha dan ha. Diresapi setiap huruf dan kata yang dibaca. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Wa anzala minas samaa'i ma'an wa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Wa anzala minas samaa'i ma'an wa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa'in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nasu wal hijarah. Fa'in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nasu wal hijarah. U'iddat lil kafirin. U'iddat lil kafirin. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim.
Hati-hati, tak berdesis. Ya, tadi uiddat itu bukan uiddaj. Tidak ada huruf C, yang ada huruf ta. Taknis, tak sukun ini berdesis ketika sukun. Sehingga uiddat ada angin. Bukan uiddaj. Begitu pula dalam surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tak tetap. Fath. Ditambah dahaknya pula. Sehingga berdesis. Bukan fath. Tidak ada huruf C. Ya. Terus sedikit. Hukum nun mati dan tanwin itu ada 4. Ketika membahas hukum nun mati dan tanwin, itu intinya sedang membahas cara membaca bunyi N. Di mana terdapat pada nun sukun. Karena nun sukun ini sering ketemu kita nih. Dan tanwin. Kenapa tanwin? An, in, un. Bunyi N. Cara membaca bunyi N pada nun sukun. Juga tanwin, an, in, un tadi. Ada 4. Bisa jelas alias idhar. Tapi yang idhar dimaksud di sini adalah idhar halqi. Jelas bunyi N-nya halqi di tenggorokan. Sebab bila mana nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6 yang merupakan huruf yang diucapkan yang mana makhrajnya di al-halqu alias tenggorok. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kho. Contoh. Min, alaqo. Min, bunyi N-nya jelas. Cara membaca kedua bisa dilebur. Alias idgham. Idgham ini ada 2. Ada bi gunnah dengan dengung. Ada bi la gunnah. Bi dengan la tidak. Tanpa dang. Yang dengan dengung. Hurufnya hanya 4. Ya, nun, mim, waw. Man ya'mal. Ketika nun sukun bertemu ya. Nunnya dilebur. Kan cara membaca bunyi N. Famai. 2 ketukan. Jangan lama-lama. Famai. Seenak apapun suara 0 bagi saya. Ketika salah tajwidnya. Jadi jangan bangga dulu dengan suara bagus tapi salah. Udah begitu nyuri napas di tengah. Bagus suaranya. Makhraj salah. Panjang pendek salah. Ditambah nyuri napas. 0. Jadi di sini kita penting belajar tajwid. Nah, idgham guna dengan dengung. Hurufnya 4. Ya, nun, mim, waw. Bila guna tanpa dengung. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 2. Lam atau ro. Iya nggak? Min rijalikum dibaca mir. Dengung tidak? Ditahan tidak? Tidak. Satu ketukan. Mir rija. Jangan sampai mir. Ah, nggak enak dengar juga. Hudan lil muttaqin. Pathatain bertemu dengan lam. Dilebur bunyi N pada kata hudan ke dalam huruf lam di depannya. Menjadi hudal. Dengung tidak? Tidak. Hudal lil muttaqin. An ro'ahu stagna. Bunyi N-nya dilebur ke dalam ro'ar. Tidak ditahan. Itu gampang kan? Gampang. Asal cara penyampaiannya jelas. Mudah. Pakai perumpamaan juga bisa. Cara membaca bunyi N yang ketiga adalah iqlab. Ingat kolbu itu artinya hati. Yang namanya hati sering bolak-balik. Ya muqallibal qulub. Ada doa tuh. Ya Allah zat yang membolak-balikan. Ditukar artinya iqlab itu ditukar bunyi N dengan bunyi M. Ditukar bunyi N ke dalam menjadi bunyi M. Min ba'di. Dibacanya mim ba'di. 2 ketukan. Mim ba'di. Sami'un basir menjadi sami, minyak 2 ketukan tetap biasaan. Sami'um, sami'um, sami'um. Bukan sami'un, tapi sami'um. Bunyi N pada dhammatain itu ditukar ke dalam bunyi M. Kalla layun badana menjadi kalla layum. Bunyi N ditukar ke dalam bunyi M. Ya, hurufnya 1, Pak. Nah, satu lagi ikhfa, ada 15. Ikhfa itu samar. Jadi cara membaca bunyi N yang keempat adalah bisa jadi samar. Apa samar? Lawan dari jelas. Nah, itu samar tuh. Cuma cara membaca ikhfa itu tidak semuanya ang asli. Saya tahu karena
Saya tahu cara belajar kalian. Bunyi ikhfa itu eng semua. Padahal tidak begitu. Huruf ikhfa ada 15. Gimana ngitungnya? Izhar 6. Saya nanya, huruf hijaiyah ada berapa? 20 berapa? 20 berapa? 20 berapa? 20 berapa? 28, 29, 30 itu berapa? 28. Gampangnya dibagi 2. Alif lam syamsiyah 14, alif lam qamariyah 14. Beres. Gitu. Lam alif hamzah iya, itu tidak termasuk. Lam alif itu gabungan lam dan alif. Nah, huruf ikhfa ada 15. Gimana ngitungnya? Tadi hijaiyah hurufnya semua ada berapa? 28. Izhar halki 6. Idgham bi gunnah 4, 10. Idgham bila gunnah 2, 12. Ayo kudu connect. 12. Iqlab 1. Berapa? Sisa berapa? 15. Apa saja hurufnya? Ya hitung aja deh huruf hijaiyah yang belum kepake. Alif udah, ba udah, ta belum, dan sebagainya. Sib, dasana dan sebagainya ada tuh. Cuma biar gampang lagi, 15 ini tidak semuanya ang. Ikhfa dalam, ini namanya ikhfa hakiki. Ikhfa dalam nun sukun tanwin ini namanya ikhfa hakiki. Bukan ikhfa syabawi, bukan. Ikhfa ini ada 3, biar enak. Ada yang aqrab, dengarkan saja. Kecuali saya nanya, jawab. Jangan, ini etika. Jadi jangan sampai guru menyampaikan, nyeletuk. Jangan. Tahu apapun kita. Ya. Oh, nyaho, diam aja. Nah, kembali. Ikhfa yang pertama akrab. Akrab itu qaribun. Artinya apa? Dekat. Maksudnya apa? Dari 15 huruf yang tersisa ini, yang dekat makhrajnya dengan bunyi N, mana? Ada dal, ta, to, ada 3. Da, ta, to. Coba saja kalau ngaji itu jangan teori to, praktekkan, rasakan. Da, ta, to. Da, na, ta, na, to, na. Dekat tidak? Dengan bunyi N. Dengan makhraj N dekat atau tidak? Dekat tidak? Nah, gitu dong. Makanya dipraktekkan. Da, na, ta, na, to, na. Dekat? Dekat. Jangan banyak mikir, praktek. Itu dekat. Sehingga ketika tadi in kuntum, lidah kita siap-siap mau membaca bunyi T atau tak. In kung. Jadi enggak ang, enggak kong, enggak, tapi kong. Siap-siap lidah kita mengucapkan huruf ta. Oke. Mintin. Nah, itu ikhfa 3, dal, ta, to. Lawan qarib atau akrab adalah ba'id alias ab'ad. Lawan dari dekat adalah jauh. Sisa 12 lagi dari huruf ikhfa. Dari 12 itu mana saja huruf-huruf hijaiyah yang jauh dari makhraj nun atau dari tempat bunyi N. 2. Kap dan kop. Ka di pangkal lidah. Naon pangkal lidah teh? Tempat jadinya lidah. Ini lidah. Ini pangkal. Sedangkan tadi bunyi N adanya di depan. Betul nggak? Maka ketika membaca mangkana, angnya di sini. Di pangkal lidah. Bukan di depan. Tapi mangkana min qablikum. Itu angnya asli. Ang asli itu kenapa? Ya karena kap juga kop jauh dari apa? Makhraj tempat pengucapan bunyi N. Paham? Akrab berapa? 3. Ab'ad 2. Sisanya yang sebelah lagi au saupo, tengah-tengah. Mangja'a. Punggung lidah nempel ke langit-langit. Mangja'a. Min syarri. Gampang kan? Belajar tajwid dengan saya tidak perlu lebih dari
5 pertemuan. 5 pertemuan insya Allah beres. 3 pertemuan kalau perlu. 5 pertemuan sudah dengan tes. Insya Allah bisa. Nanti kita perdalam lagi. Jadi gampang sebenarnya. Mudah. Makanya setelah ini oke, tajwidnya bagus. Nanti kita akan programkan program khataman Quran. Setiap minggu kita khataman Quran. Ada 30 orang, satu orang 1 juz. Selesai 1 juz 30 menit juga. Akan terbiasa. Sehingga Al-Quran menjadi wirid dan menjadi amaliyah rutinitas kita. Berkah itu. Ya. Kalau sendiri mah sekali khatam kan susah. Nunggu 30 hari. Borok 30 hari. Ya, Ramadan saja kadang nggak beres. Baik. Tajwidnya sedikit. Sekarang tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Allah Ta'ala menyajikan dalam surah Al-Baqarah. Tentang apa? Tentang 3 karakter atau golongan manusia yang disajikan oleh Allah. Yakni siapa saja? Pertama, muttaqin mu'minin, orang bertakwa yang beriman. Lalu apa? Kafir ayat 6 ayat 7 tuh. Lalu munafik ayat 8 sampai 20. Selanjutnya Allah menyuruh, ya ayyuhan nas, sekalian manusia. Memang yang dimaksud di sini ahla Makkah, wahai penduduk Makkah. Semua umat manusia disebut. Ya. Di mana di Makkah juga ada yang sudah bertakwa, beriman. Ada yang masih ingkar, kafir. Ada yang munafik. Apa perintah Allah? Wa'budu, beribadahlah oleh kalian. Makna wa'budu di sini wahidu, esakkanlah oleh kalian. Atau hendaknya kalian bertauhid. Kepada siapa? Rabbakumul ladzi khalaqakum, kepada Rabb kalian. Di sini enggak disebut Allah. Kenapa? Karena orang-orang di Makkah mereka tahu. Ketika ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka tahu Allah. Tapi mereka tidak mau menyembah. Tapi dengan pendekatan ini, pendekatan Allah sebagai Rabb, ya, dari sisi rububiyah, Allah sebagai pencipta disentuh. Karena kita ada, kita adalah makhluk, kita adalah yang diciptakan, pasti mesti ada pencipta. Maka esakkanlah oleh kalian. Sembahlah oleh kalian, maknanya esakkanlah oleh kalian. Sebab mereka, penduduk Makkah, sebelum masuk Islam, kafir jahiliyah, itu mereka termasuk kelompok paganisme. Apa paganisme itu? Penyembah berhala kan? Pagan. Ada 360 suku. Tiap-tiap suku itu memiliki sesembahan. Saya nggak mau sebut Tuhan. Sesembahan. Patung. Macam-macam. Tergantung kemampuan mereka masing-masing. Ada yang terbuat dari batu, tanah, emas, sampai makanan. Seperti Khalifah Umar bin Khattab. Dulu ketika jahiliyah, beliau pernah menyembah apa? Sesembahan yang dia buat karena dia terbatas materinya, uangnya terbatas, akhirnya dia bikin sembahan dari roti, dia sembah, saat dia lapar dia makan tuh sembahan. Panane, masa makan Tuhan? Gitu. Itulah kelompok jahiliyah dahulu. Maka ketika berdakwah kepada ahlu Makkah, perintah Allah apa? Sembahlah Allah. Sembahlah zat yang menciptakan kalian. Karena kalau disentuhnya yang menciptakan, pasti kita semua adalah makhluk ciptaan yang diciptakan. Dan kita butuh kepada pencipta yang mengadakan. Sembahlah. Wahidu rabbakum. Yang mana Rabb kalian itu alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Ansha'akum. Ikhfa apa ini? Ikhfa apa? Ikhfa au saub. Itu.
Ansha'akum, yakni ia menciptakan kamu sekalian. Walam takunu syai'a. Nah, sya'a itu kan sebenarnya adalah bijil, tumbuh. Yang telah menumbuhkan kalian, yang menciptakan kalian. Walam takunu syai'a. Dan lam tidak ada takunu kamu sekalian syai'an, sesuatu pun. Artinya yang mana padahal sebelum itu kamu dalam keadaan tidak ada. Kita semua tidak ada. Kemudian menjadi ada. Allah yang mengadakan segala-galanya yang tadinya tidak ada menjadi ada. Wa khalaqal ladzina min qablikum, dan walladzina wa khalaqa, dan dialah Allah yang telah menciptakan alladzina, orang-orang yang min, daripada qablikum, sebelum kalian. Orang-orang terdahulu sebelum kalian pun diciptakan oleh Allah. Allah yang menciptakan kalian. Tujuannya apa? Kalian diminta untuk beribadah, mengesahkan Allah, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa. Tuh, puasa dalam 183 surah Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Ini juga la'allakum tattaqun. Saat mau beribadah haji, apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah 197? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Takwa lagi aja. Takwa. Tujuannya agar kalian bertakwa bi ibadatihi. Agar kalian bertakwa, apa? Bi ibadatihi, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian beribadah tuh agar kalian bertakwa. Iqabahu, ya, tattaqun itu kan secara bahasa wiqayatun, artinya penjagaan. Ada doa waqina adzabannar, dan hindarkan kami adzabannar, dari siksa neraka. Sehingga ketika kita takwa itu terhindar iqabahu, terhadap siksaan dari Allah. Jadi dengan kita ibadah terhindar, terjaga dari siksa api neraka. Wala'alla fil asli. Sekarang ngebahas tentang la'alla. Kata la'alla, lafadz la'alla fil asli pada asalnya litaraji, untuk harapan. Jadi asal dari kata la'alla itu harapan. Kadangkala kalau kita nerjemahin la'alla moga-moga, itu harapan. Mudah-mudahan. Tapi kalau harapan yang Allah berikan itu adalah harapan yang asli, yang pasti. Bukan harapan seperti yang diberikan oleh manusia. PHP, pemberi harapan. Modus tapi tulus, apa tulus tapi modus. Dua-duanya juga jelek. Gitu ya. Kalau Allah taraji ini dalam la'alla, itu kalimat harapan yang pasti. Artinya kalau kalian, kata Allah kepada hamba-hambanya, beribadah, ikuti prosedurnya dengan baik, caranya yang benar, kalian bertakwa, maka kalian beribadah dengan baik, maka pasti tujuan ujungnya adalah kalian akan terhindar dari siksa neraka. Agar kalian bertakwa. Bertakwa itu adalah kata kerja. Artinya pekerjaannya senantiasa bertakwa. Dan tattaqun ini fi'lul mudhari. Apa fi'lul mudhari? Zaman, hal dan mustakbal. Sedang dan akan datang. Artinya takwanya bukan sekarang doang tapi berkelanjutan. Wa fi kalamihi ta'ala, dan pada kalam, pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, apa arti dari kata Allah? Lit tahqiqi. Makna la'alla di sini adalah lit tahqiq, menyatakan kepastian. Jadi pasti kalau la'alla disampaikan oleh Allah itu maknanya pasti. Pasti kalian bertakwa. Itu makna la'alla. Jadi kalau kita bilang la'allakum tattaqun, pasti kalian bertakwa. Oh, kata siapa? Ya karena dalam tafsirnya wa fi kalami ta'ala, ini la'alla maknanya adalah litahqiq, untuk apa tadi? Satu kepastian. Alladzi ja'ala
Alladzi, yang mana Allah Ta'ala itu, alladzi, Allah adalah zat, ja'ala, yang telah menjadikan, ayat khalaqa, yang telah menjadikan, menciptakan, lakum, untuk kalian, al-ardo, apa? Bumi. Firosha, halnya terhampar. Buminya bulat, tapi secara fungsi bisa terhampar. Halun bisaton. Ini bumi halun. Ya. Yakni bisatun, amparan. Yubtarosu, yang diamparkan, yang digelar lah, diamparkan itu. La ghayata lahu, tidak ada tungtung, tidak ada ujungnya. Laha, pada itu bumi, fisolabati, dalam al solaba itu keras. Artinya hamparan, la ghayata laha fisolabati. Oh, maknanya la ghayata laha. La ghayata laha fisolabati, tidak ada ujungnya, fisolabati, dalam keras. Maksudnya hamparan yang enggak begitu keras. Coba kita tinggal di bumi. Mau bangun rumah bisa. Kok bisa? Karena buminya fleksibel, tanahnya mudah, bahkan gembur, bisa dicocok tanami. Itulah tanah bumi yang Allah berikan kepada kita. Awil luyunati, atau luyunati, maksudnya la, ya. Awil luyunati, atau dalam hal luna, non hipo tanya, bahasa hipo non. Tidak juga lunak, tidak begitu lunak, tidak begitu keras, tidak begitu lunak. Seluruh yang ada di bumi ini hamparannya ada yang tanahnya juga macam-macam, warnanya macam-macam, kadar pH-nya juga beda-beda, kan ada pH-nya tuh. Kemudian ada kegemburannya beda-beda. Ada yang keras, ada. Tapi juga kan tadi tidak begitu keras, tidak begitu lunak. Al-luyunah. Fala yumkinul istiqraru alaiha. Maka tidak mungkin al-istiqraru, didiami, alaiha, di atas itu bumi. Artinya apa? Kalau misalnya itu bumi, tanahnya keras semuanya, ya tidak mungkin untuk didiami. Atau apa? Lunak semua, gembur semua, atau gembur apa? Berupa lumpur semua. Bisa nggak kita tinggal di situ? Enggak. Buktinya kita hari ini bisa tinggal di bumi dengan nyaman, enak. Bagiannya untuk sumur ada, bagiannya untuk kolam ada. Untuk cadas yang kita gunakan jadi bahan keramik ada. Untuk bahan semen ada. Kapur ada. Subhanallah, itulah ciptaan Allah. Wassama'a bina'a. Kenapa Allah kok menyajikan tentang bumi, langit? Tadi Allah telah menciptakan kalian. Kemudian kata Allah di ayat 21, sembahlah oleh kalian yang menciptakan kalian. Jadi kira-kira beginilah. Sembah sama kamu. Siapa? Yang menciptakan kamu. Ingat, jangan lupa. Tuh, ada bumi, ada langit. Bumi Allah ciptakan meskipun bentuknya bulat, tapi terhampar. Di mana bisa didiami dengan mungkin. Dengan nyaman, dengan enak. Sebab tidak semuanya keras, tidak semuanya lunak. Gitu. Lagi diingetin supaya bersyukur. Wassama'a bina'a. Dan Allah yang telah menciptakan langit. Saqfan. Sakfan itu secara bahasa yang di atas, artinya apa? Atap, ya, kalau istilah kita atap. Di mana buminya terhampar, sedangkan langit sebagai sakfan, atap. Wa anzala minas sama'i, beres Allah ciptakan bumi, lantas Allah ciptakan langit, ditegakkan. Kalau dalam surah Al-Ghasyiyah apa? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa, ditegakkan itu bumi, apa itu langit. Langit Allah jadikan binaan. Binaan itu naungan. Ayat sakpan, halnya sebagai
atap. Wa anzala minas samai, dan Allah telah menurunkan minas samai dari langit, ma'an, halnya air. Padahal air ini kalau mau disambung-sambungkan, ya, sejalan dengan sains yang kita ketahui, ya tentu ini adalah petunjuk dari Allah. Saya sampaikan dalam surah At-Tariq ayat 11, was-sama'i dzatir raj'i, demi langit dzatir raj'i, yang memiliki hujan. Padahal cara baca roja'a artinya kembali. Sebab air bumi disedot, ya kan? Terus dikembalikan ke bumi. Disedot ke langit, diturunkan lagi dari langit ke bumi. Sama sejalan dengan ini. Allah menurunkan dari langit, ma'an, halnya air, fa'akhroja bihi. Setelah turun ini air ke bumi, fa'akhroja, lantas Allah mengeluarkan bihi, dengan itu air, minas samarat rizqan lakum, min anwa'is samarat, gitu. Dari anwa, berbagai macam, berbagai ragam, as-samarati, buah-buahan. Banyak. Ini tentu membuka peluang kreativitas kita. Allah sudah ciptakan alam raya semuanya. Kemudian kita ini kreativitas dikawin-kawinkan antara buah anu dengan buah anu, bisa buah anu. Ya, ada tuh. Ya, saya punya teman di Al-Ittifaq, namanya Ceng Irawan. Beliau dengan timnya itu menggabungkan antara sankis dengan jeruk. Kan biasa kalau orang-orang Jepang itu habis makan sushi, mereka itu kental keset ya di lidahnya, sehingga mereka makan buah jeruk apa? Sankis, ya kan? Cuma kalau sankis kira-kira harus dikupas atau harus dibelah? Belah, ya kan? Umumnya kita pengennya kupas, tapi rasanya pengen rasa itu. Dikawinkan, jadilah namanya jeruk dekopon. Macam-macam itu kan kreativitas. Allah kasih ilmunya buat kita. Allah kasih akal kita berpikir. Nah, banyak tumbuh buah-buahan. Rizqan lakum. Nah, itu buah-buahan yang tumbuh. Tentu yang tumbuh itu tidak selamanya berupa buah-buahan. Kenapa disebut buah-buahan? Berbuah. Sehingga disebut buah. Kalau kita kan yang menjadi maklum, ini buah, ini sayuran. Padahal yang tumbuh itu ya yang berbuah, gitu kan. Sehingga kalau ini secara umum berbuah secara bahasa, bukan buah secara buah yang kita ketahui itu. Sehingga yang keluar itu berupa padi, itu juga kan yang keluar wasilah dari turunnya hujan. Rizqan lakum, halnya sebagai rezeki, lakum, untuk kamu sekalian, takulunahu, yang mana kamu memakan itu rezeki. Karena jadi buah-buahan, karena jadi beras, jadi gandum, jadi apa lagi tuh? Ya, ada yang makan ketela pohon, macam-macam orang makan. Ya, yang semuanya tumbuh dari bumi dengan air hujan yang turun di atas. Takulunahu, kamu memakan itu rezeki, wa ta'lifuna bihi. Wa ta'lifuna bihi dawabbakum, dan kamu berikan, taklifuna, ya, maraban lah cek orang maya, jeng aranjen maraban kabeh. Taklifuna maksudnya kamu memberikan, bihi, dengan itu rezeki, dawabbakum, untuk binatang ternakmu. Kita punya sapi, kasih pakai rumput apa namanya? Ilalang apa? Jerami atau apa? Nah, buat kambing ada lagi rumputnya. Nah, itu kan dari Allah. Buat burung ada lagi. Buat ayam ada lagi. Fala taj'alu lillahi andada. Nah, diingetin di ujung ayat 20 berapa ini? 22 ini. Setelah Allah di ayat 21 ngingetin, sembah oleh kalian zat yang telah menciptakan kalian. Kemudian Allah menurunkan hujan, bahkan Allah menjadikan langit, bumi dan sebagainya. Diingetin, fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kamu sekalian, masih ayat 22 ya. Maka janganlah kamu jadikan
atau adakan lillahi untuk Allah andada. Apa? Sekutu. Apa? Syuraka'a fil ibadati, sekutu dalam hal ibadah. Termasuk juga awas. Ria itu termasuk syirkul asgar kata Nabi. Syirik level kecil. Loh, bukannya syirik itu menduakan Allah? Iya. Kita ibadah. Satu sisi pengen dapat pahala. Tapi sisi yang lain, hayang ke alam ku batur. Aya calon mertua. Atau ada cewek cakep. Allahu Akbar. Padahal biasanya Allah menduakan Allah. Satu sisi pengen dapat pahala. Sisi yang lain pengen dapat pujian manusia. Makanya nggak boleh syuraka fil ibadati. Apalagi seperti penduduk Makkah jahiliyah saat itu. Mereka memiliki sesembahan selain Allah. Wa antum ta'lamun, padahal atau sedangkan kamu sekalian mengetahui ya, annahu bahwasanya Allah al-khaliqu yang menciptakan. Wala yakhluquna wala yakunu ilahan illa man yakhluqu. Gitu. Kamu sekalian padahal tahu Allah adalah pencipta. Wala yakhluquna, sedangkan yaknya hum kepada hum. Hum itu kan mereka. Mereka di sini siapa? Andada. Wala yakhluquna, sedangkan sekutu-sekutu itu apa sekutu? Ya yang kalian sembah itu selain Allah atau yang kalian menduakan ernia selain Allah itu tidak bisa apa? Yakhluquna, menciptakan. Mereka nggak bisa menciptakan. Bahkan ketika Ibrahim menghancurkan patung sesembahan, saat itu disimpan kapak yang paling besar, kapak di patung yang paling besar. Dipanggil oleh Raja apa? Namrud. Ibrahim, kamu yang telah menghancurkan. Mana buktinya? Oh, karena kamu yang paling benci kepada sesembahan kami. Iya, mana buktinya? Itu ada kapak. Tar dulu. Tuh kapak adanya di patung yang paling gede. Bisa jadi dia. Nabi Ibrahim bukan meyakini. Tapi sedang bermain siasat. Ya. Bisa jadi. Kalau kalian percaya kepada dia. Bisa jadi dia. Itu pun kalau kalian percaya. Gitu. Kalau saya sih nggak percaya. Gitu. Wah, kata Namrud. Bego ya kamu. Bodoh ya kamu. Masa iya batu itu bisa bergerak, bisa ngancurin main-main. Lah, situ yang bego. Situ yang bodoh. Bahasa kita mungkin gitu. Tahu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngasih maslahat dan madarat. Kenapa disembah? Gitu. Nah makanya, wala yakhluquna, mereka, yakni sesembahan selain Allah itu tidak bisa menciptakan. Tidak bisa menciptakan apa-apa. Wala yakunu ilahan. Dan tidak ada, maksudnya tidak layak. Ilahan. Maksudnya tidak. Cek sunat ya. Henteu bukti ilahan eta pangeran illa mayakhluqu angin zat anu ngadamel ieu man. Artinya apa? Artinya tidak pantas mereka sesembahan selain Allah disebut Tuhan. Illa kecuali wala yakunu, dan tidak ada lah mereka si andada sesembahan selain Allah itu ilahan halnya sebagai Tuhan. Illa kecuali yang pantas disebut Tuhan itu adalah man adalah zat, jangan sebut manut, makhluk. Man adalah zat, yakhluqu yang menciptakan. Gitu. Wa in kuntum fi raibin, dan jika kalian ragu, syakin, yakni ragu, tidak percaya, mimma terhadap apa nazalna yang telah kami turunkan ala abdina kepada hamba kami. Ingat di ayat 21 kita diminta untuk apa? Beribadah. Pertanyaannya, siapa zat yang siapa orang yang patut kita contoh dalam beribadah di ayat ini, ayat 23. Ala abdina, oh hamba kami. Yang dapat Quran siapa? Dapat wahyu siapa? Nabi Muhammad. Muhammadin, yani Muhammad. Oh berarti kita contoh yang patut kita teladani dalam beribadah adalah Nabi Muhammad yang disebut di ayat 23 ini ala abdina, yang mendapatkan kitab suci Al-Qur'an. Ya. Jika kalian ragu
tidak percaya terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Nabi Muhammad SAW, minal Qur'ani berupa Al-Quran, annahu bahwasanya itu Quran min indillahi adalah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak percaya, faktu maka datangkanlah oleh kalian bisuratin dengan satu surah mimithli yang sama, yang seumpama. Coba datengin ayat al-munazzali dari yang turun. Coba dalam Al-Quran ada yang paling pendek. Surah apa? An-Nasr, apalagi? Al-Ikhlas, apalagi? Al-Kautsar, apalagi? Al-Asr, satu lagi. Coba itu aja dulu. Dulu ada namanya Musailam al-Kadzab. Ngarang. Ya, tapi jauh dari disebut firman Tuhan. Ya nggak mungkin. Dikit lagi. Wamin dan min di sini lil bayani untuk menjelaskan ayat hiya mitlu bil balaghah. Ini adalah maksudnya mitlu bil balaghah. Gitu. Balaghah. Wa husnin nazmi, dan untuk bagusnya nazam, wal ikhbari, dan ikhbar anil ghaibi terhadap perkara yang ghaib. Wa suratu, dan surah yang dimaksud surah ini adalah adalah qit'atun laha awwalun wa akhirun, yakni potongan awal dan akhir, ya. Wa akhirun aqalluha 3 ayatin, ya minimalnya sedikitnya 3 ayat. Suruh bikin 3 ayat aja. Wad'u syuhadaakum, kalau perlu panggil, undang oleh kalian syuhadaakum ay alihatakum, Tuhan-Tuhan kalian yang kalian anggap Tuhan, allati ta'budunha, yang kamu sekalian menyembahnya, min dunillah, dari selain Allah, ay ghairi, selain Allah. Coba litu'inakum, untuk menolong kalian untuk bisa menyusun satu surah yang pendek saja. In kuntum shadiqin, jika kalian termasuk orang-orang yang benar semuanya. Fi anna Muhammadan qalahu min indi nafsi, jika ya Nabi Muhammad itu mana tadi? Min jika kalian benar apaan? Bukan mereka benar. Maksudnya in kuntum shadiqin, jika kalian termasuk orang-orang benar fi tentang atau pada ucapan anna Muhammadan, bahwa menurut mereka nih, menurut siapa yang meragukan Quran itu, jika anna Muhammadan atau fi tentang anna Muhammadan, bahwa Muhammad itu qalahu berkata terhadap Quran min indi nafsi, dari sisi atau dari buatan Nabi Muhammad. Kalau kalian benar, coba buktikan. Kalau kalian anggap Quran itu buatan produk Nabi Muhammad. Tapi kalau untuk hari ini ada yang nggak percaya Al-Quran, mengatakan Al-Quran maaf misalnya buatan Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad itu cerdas. Betul nggak? Terbukti sekarang banyak isi Quran sejalan dengan sains, atau sains sesuai dengan Al-Quran. Tapi kan kita nggak bilang begitu. Faf'alu dzalik. Sok, kalau menurut kalian Quran itu adalah buatan ucapan Nabi Muhammad, ayo kerjakan oleh kalian dzalika terhadap satu surah itu. Fa innakum, karena sungguh kalian arabiyuna fusohau, kalian adalah orang-orang Arab yang fasihat, yang bagus gramatikalnya. Kalian kan bisa nata bahasa yang baik, menata dengan baik. Silakan. Mithlahu, yang seumpamanya. Al-Quran kan indah kalimatnya, bahasanya indah. Walaupun Al-Quran bukan kitab sastrawas, bukan. Tapi kitab mu'jizah. Walamma ajazu an dzalika, dan dikit lagi, satu ayat lagi. Dan ketika mereka ajazu itu lemah. Mereka tidak mampu. Ajazu kan lemah. Makanya untuk melemahkan mereka disebut sesuatunya adalah mukjizat, mengalahkan mereka. Walamma, dan ketika ajazu mereka lemah, tidak mampu andalika terhadap mendatangkan satu surah, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa illam taf'alu, dan apa? Maka jika kamu sekalian tidak bisa mengerjakan madzukira, maka jika kamu tidak bisa melakukan
ma apa dzukira yang telah disebutkan li'ajzikum. Ya, untuk apa tadi? Disebabkan apa? Disebabkan ajzikum, kelemahan kalian. Walang taf'alu, dan kamu juga tidak dapat melakukan. Mual bisa, nggak akan bisa. Dzalika terhadap itu abadan selamanya. Lidzuhuri i'jazihi. Kamu nggak bisa. Allah bilang walang taf'alu. Tadi fa'ilam taf'alu, kali ini walang taf'alu. Lidzuhuri i'jazi, untuk menampakkan i'jazi, kelemahan mereka. Bahwa mereka nggak akan bisa. Makanya Allah bilang, maka jika kamu tidak bisa melakukan, dan ya kamu tidak akan bisa. Ini tujuannya lidzuhuri i'jazi, untuk menampakkan kelemahan mereka. I'tiradun. Ya. Dan ini adalah jumlah i'tirad, untuk menolak. Maka kalau begitu, fattaqullah. Udah, fattaku. Maka bertakwalah kamu sekalian. Takut dengan cara apa? Bil iman. Mendingan bil iman, dengan iman billahi kepada Allah Ta'ala, wa annahu, bahwasanya Allah Ta'ala laisa min kalami, wa annahu, dan bahwasanya itu Al-Quran laisa, tidak min kalamil basyari, termasuk ucapan manusia. Al-Quran bukan termasuk ucapan manusia, bukan. Ini firman Allah. Mendingan takut kepada apa? An-naro, kepada api neraka, allati, yang mana itu nar, waquduha, kayu bakarnya. Ya. Secara bahasa wakoda itu kan nyala, dinyalakan dengan kayu bakar. Hak terhadap itu neraka. Apa kayu bakarnya? Bahan bakarnya an-nasu, adalah orang-orang. Orang-orang mana? Kita bukan al-kufaru. Bahan bakarnya adalah orang-orang yang tidak beriman. Wal hijaratu, dan bebatuan. Ka asnamihim, batu yang mana? Seperti batu-batu asnamihim, dari sesembahan mereka. Itu bahan bakarnya. Minha, dari itu batu, yakni tegasna annah, bahwasanya itu neraka mufritatun, yang banget, al-hararatu, panasnya, panas banget. Ya. Tattakidu, yang nyala itu neraka, bima, dengan perkara, dzukira, yang telah disebutkan. La kanarid dunia, tidak seperti api dunia. Ulah si neraka deh, orang mana rokok ge panas. Ya. Ya. Jadi api neraka tidak seperti api dunia. Api dunia biasa wae mungkin. Bisa sembuh. Tattakidu bil hatabi wa nawihi, yang mana kalau api dunia hidup atau nyala atau hurung nyala, bil hatabi, dengan kayu bakar, wanawihi, dan sejenis kayu bakar. Kalau tadi di neraka apa kayu bakarnya? Bahan bakarnya adalah manusia yang ingkar, dan bebatuan berupa diantaranya apa? Sesembahan mereka, patung. Wa'iddat, yang mana itu neraka dipersiapkan, ayhuyiat, dipersiapkan, lil kafirina, untuk orang-orang yang ingkar, yang tidak beriman, yu'adzabuna, disiksa ini kafirin, biha, dengan itu neraka. Jumlatun musta'nafatun, ini adalah jumlah musta'nafah, aw halun lazimah, atau hal lazimah. Wa basyiri, wallahu alam bisawab. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an, waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alibna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nanti setelah sholat setengah jam kita baru mulai lagi maulid deba ya. Silakan bawa air, insyaallah dapat ada keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fiqh lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.